Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang aplikasi dari mekanika fluida, yaitu sayap pesawat terbang. Yang kita gunakan di sini adalah prinsip Bernoulli, ya sebagai bagian dari bahasan fluida dinamis. Oke, kita langsung saja dengan membahas tentang sayap pesawat terbang. Sayap pesawat terbang mempunyai bentuk yang cukup unik gitu ya, karena bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat, ini ada gambar yang saya ambil dari sebuah website. Kemudian kalau kita lihat mungkin bentuknya yang tipikal ya, biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada lengkungan di atas yang lebih melengkung dibandingkan dengan yang bawah. Sayap pesawat terbang ini mempunyai fungsi untuk memberikan gaya angkat pada saat pesawat terbang sedang melaju. Nah, bentuk sayap pesawat terbang ini disebut dengan airfoil. Bentuk ini memungkinkan bahwa tekanan di bawah bagian sayap pesawat itu lebih besar tekanannya dibandingkan dengan di atas. Kenapa? Karena nanti kita bahas ya, kecepatan di atas lebih cepat dibandingkan kecepatan di bawah. Dan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, mungkin dalam video ini kita akan banyak membahas tentang prinsip Bernoulli untuk sayap pesawat terbang. Oke, untuk itu kita langsung saja kita bahas penerapan prinsip Bernoulli di sayap pesawat terbang. Oke, ini adalah tipikal dari sayap pesawat terbang yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kalau kita lihat, maka pada saat pesawat terbang itu bergerak ke arah kiri gitu ya, ini V pesawat gitu ya, maka udara yang mengalir di sayap pesawat terbang itu akan terpecah menjadi dua gini kan, gitu ya, gitu. Ada yang ke atas, gini, gitu. Sebenarnya mungkin udaranya diam gitu ya, tapi karena sayapnya ini atau pesawat terbang ini bergerak maju, maka ada gerak relatifnya gitu. Jadi seolah-olah ada aliran, bukan seolah-olah ya, maka ada aliran udara yang mengalir di atas dan ada juga udara yang mengalir di bawah sini gitu. Nah, itu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, ternyata lintasan yang di atas itu lebih panjang gitu. Misalnya S, ini lintasan S itu S gitu ya. SA yang bawah ini SB gitu ya. Maka jarak dari sini ke sini lintasannya itu adalah SA lebih besar dibandingkan dengan SB gitu ya, yang di bawah. Sedangkan udaranya kan sama gitu ya. Artinya di sini kita bisa bisa dapat kesimpulan bahwa kecepatan udara yang mengalir di bawah atau di atas itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara yang mengalir di bawah. Gitu. Karena udaranya sama gitu ya. Nah, dari sini karena kecepatan ini berbeda, maka kita bisa simpulkan, bukan kesimpulan ya. Bisa kita dapat estimasi bahwa tekanan di bawah itu lebih besar dibandingkan di atas. Kenapa? Kita bisa gunakan prinsip Bernoulli. Saya tulis dulu prinsip Bernoulli yaitu P1 ditambah ya dan bla bla. Ini adalah persamaan Bernoulli-nya, saya tuliskan. Nah, ini tinggal kita turunkan saja gitu ya. Pertama, yang ingin kita cari adalah perbedaan tekanan antara P1 dengan tentang titik 1 ini ya. Misalnya titik 1 itu di bawah, titik 2 itu di atas gitu ya. Itu yang ingin kita cari. Jadi P1 kurang P2 berapa? Kemudian yang bisa kita hilangkan adalah H1 dan H2 gitu. Ini beda ketinggiannya cukup kecil, jadi bisa kita abaikan gitu. Bisa asumsi bahwa beda ketinggiannya sama. Jadi H1 sama dengan H2, maka kita bisa coret ini, term yang ini. Sehingga kita dapatkan persamaan barunya adalah P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena kita ingin tahu beda tekanan antara titik 1 dan 2, artinya P1 min P2 bisa kita tulis menjadi setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Atau saya bisa tuliskan bahwa delta P-nya adalah setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Dimana ini adalah massa jenis ya, rho itu massa jenis. Sedangkan phase 2 dan phase 1 adalah kecepatan udara masing-masing di titik 2 dan titik 1.
Oke, ini bisa kita hitung. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kerjakan soal di bawah ini, yaitu ya seperti ini. Penampang sayap pesawat terbang terlihat seperti pada gambar di bawah, maksudnya bukan di atas, ini di bawah ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini dikasih tahu juga bahwa lintasan di atas itu 1,5 meter, lintasan di bawah itu 1 meter gitu. Jadi ada beda lintasan. Pesawat memiliki dua buah sayap, berarti kanan kiri ya. Ini kalau kita gambarkan itu mungkin sayap satu gini ya, gitu ya. Mungkin ini pesawat-pesawat terbang, mungkin ini pesawatnya gitu ya. Kemudian ini panjangnya itu 5 meter. Dan ada dua, ada di kiri dan di kanan gitu ya. Jika pesawat melaju dengan kecepatan 850 km per jam, jadi V pesawat itu sama dengan 850 km per jam. Tentukan gaya angkat yang diakibatkan oleh dua sayap ini gitu. Oke, kita coba bahas perlahan. Pertama, kita gunakan satuan internasional saja, SI, biar konsisten. Jadi 800 km per jam ini adalah 850 kali 10 pangkat 3 meter per 3600 second ya. Jadi ini kalau kita rubah kecepatan dalam meter per second adalah 236,11 meter per second. Oke, sekarang ini kita lihat nih. Ini saya hapus dulu ya, coret-coret ini biar jelas, kita bisa tinjau sayap pesawat ini. Oke, ini udah saya hapus. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatan yang bawah itu kan ini kan rata ya, tidak ada lengkungan. Jadi bisa kita asumsikan bahwa kecepatan di bawah, atau ini titik 1, ini titik 2 ya. Atau biar konsensus saya samakan dulu sebentar. Ya, sama ya. Ini titik 1, ini titik 2 gitu ya. Jadi di V di 1 kita bisa asumsikan bahwa V1 itu sama dengan 236,11 meter per second. Sedangkan di V2 karena dia lintasannya lebih panjang seperti ini gitu ya. Maka dan ini 1,5 meter, ini 1, artinya dia 1,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan yang bawah. Artinya V2-nya adalah 1,5 dikalikan dengan 236,11. Ini per 1 ya, harus perbandingan aja. Kalau 1 itu 236,11 meter per second kecepatannya, kalau misalnya 1,5 meter lintasannya, berarti kecepatannya segini, yaitu ya ini 354,165 meter per second. Oke. Ya jelas ya, yang di atas kecepatannya lebih besar dibandingkan kecepatan di bawah gitu. Nah, akhirnya kita bisa tentukan juga nih beda tekanannya gimana dengan persamaan Bernoulli. Untuk lebih memudahnya saya akan tuliskan kembali dulu. Jadi persamaan Bernoulli seperti ini. Ini persamaan Bernoulli-nya dari P1 dan seterusnya, dan kita gunakan asumsi yang tadi kita sudah bahas ya, ini kita hilangkan. Maka P1 min P2 itu bisa kita hitung 1/2 rho V2 kuadrat ya, dikurangin V1 kuadrat. Rho-nya ini massa jenis, kita sudah dapat di sini. Berarti kalau kita hitung, maka setengah dikali 1,225 dikalikan dengan 354,11 kuadrat dikurangin 236 ini 354,165 ya. 354,165 kuadrat dikurangin 236,11 kuadrat. Oke, kalau kita hitung adalah delta P-nya adalah berapa? Ya, dapatnya 42682 Pascal. Oke, ini beda tekanan nih. Jadi P1 dan P2-nya berapa gitu ya. Ya di P2 pasti ada tekanan, di P1 juga ada tekanan, tapi bedanya sekian, 42682. Dengan P1 lebih besar dibandingkan dengan P2. Maka kita bisa hitung nih gaya angkatnya berapa. Gaya angkat itu kan ini ke sini ya. F itu kan sama dengan P dikali A. Maka kalau kita lihat di sini bisa kita tulis gaya angkatnya ya, F angkat itu sama dengan ini delta P-nya dikalikan dengan A.
Ini tinggal delta ya, kenapa? Karena sebenarnya di bawah ada tekanan yang menekan ke atas, sedangkan yang di atas juga ada menekan ke bawah. Jadi delta P-nya berapa gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita hitung ini 42682 ya. Dikalikan dengan A. A-nya berapa? Ini kan kalau saya gambar tadi kan begini ya. Ini 5 meter panjangnya dan lebarnya adalah 1 meter gitu. Jadi artinya ada luas permukaan yaitu 5 dikali dengan 1 meter. Nah, ini F angkatnya. Jadi dapatnya adalah 213,410 Newton. Tapi ini baru satu sayap ya. Kalau dia kalau dia dua sayap berarti dikalikan 2. Jadi F totalnya sama dengan 2 dikali 213,410 sama dengan itu 426,820 Newton gitu. Ini kayak dua angkat ya. Bisa kita bisa kita bayangkan nih, karena gaya angkatnya 426,820 itu gaya angkat ke atas, maka kalau kita bisa tahu gravitasi berapa, ini tinggal misalnya gravitasi 10 gitu. Berarti kan massa yang bisa diangkat oleh pesawat ini adalah 42682 kilogram gitu. Berarti udah dapat sekitar 42 ton bisa kita angkat gitu. Oke, tapi yang tanyakan gaya angkat ya, berarti dalam satuan Newton besar seperti ini. Kemudian ini yang kita bahas dalam video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.